Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa SMK kelas 12. Kembali kita belajar statistika dan yang akan kita bahas adalah masih tentang ukuran penyebaran data, yaitu tentang desil. Sebaran adalah suatu derajat sampai seberapa jauh data numerik cenderung untuk tersebar di sekitar rata-rata. Makin kecil ukuran penyebaran data, makin homogen data tersebut. Sebaliknya, makin besar ukuran penyebaran data, makin heterogen data tersebut. Oke, kita bahas desil. Kita lambangkan dengan DI. Apa itu desil? Desil adalah nilai yang membagi sekumpulan data menjadi 10 bagian sama banyak setelah data diurutkan sesuai besarnya. Desil itu ada 9, yaitu desil 1, desil 2, desil 3, dan seterusnya sampai desil 9. Untuk data tunggal, letak desil ditentukan dengan rumus. Ini rumusnya. Letak desil DI sama dengan XI kurung atau kali N tambah 1/10. N-nya itu adalah banyak data, kemudian XN urutan data ke N, kemudian I ada 9. Jadi untuk desil 1, I-nya kita ganti dengan 1. Jadi desil 1 sama dengan X1N tambah 1/10. Demikian pula untuk desil 2, I-nya kita ganti 2. D2 sama dengan X2N tambah 1/10. D3, D4, D5, demikian pula D6, D7, D8, dan D9. Jadi I-nya kita ganti, D9 sama dengan, atau letak desil 9 sama dengan X9 kurung atau kali N tambah 1/10. Oke, kita lihat contoh. Ini tentukan nilai desil 2 atau D2 dan desil 8 atau D8 pada data berikut. Ini datanya. Yang ditanyakan adalah desil 2 dan desil 8. Kita masuk di D2 dulu. Desil, untuk mendapatkan nilai desil sama dengan data tunggal, sama dengan kuartil dan median. Data diurutkan terlebih dahulu. Jadi kita urutkan. Jadi data ini kita urutkan sesuai dengan besarnya. Ini kita sudah urutkan. Kemudian kita berikan label atau urutan 1, urutan 2, urutan 3, dan seterusnya sampai urutan terakhir, urutan 15. Urutan terakhir ini menunjukkan banyaknya data. Oleh karena ini urutan 15, maka N-nya atau banyaknya data 15. Sekarang kita masuk D2. Jadi rumus umum DI atau letak desil sama dengan XI N tambah 1/10. Jadi kita ganti 2. I-nya kita ganti 2. Jadi D2 sama dengan, atau letak desil 2 sama dengan X2N tambah 1/10. N-nya kita substitusi. Kita sudah dapatkan 15. Kita gantikan 15. Ini 15 tambah 1, 16. Kemudian kita kali 2, 32. Jadi letak desil 2 sama dengan X 30/10. Kita sederhanakan lagi. Jadi letak desil 2 sama dengan X 3,2. Kita buat menjadi letak desil D2 X 3 atau urutan 3 lebih. Jadi untuk mencari nilai desil 2, jadi kita lihat dari sini X3 karena ini ada lebihnya, X3 dan satu langkah di depannya. Jadi nilai desil 2 itu dia berada pada X3 dan satu langkah di depan X3, X4. Oke. Jadi untuk menentukan nilai D2, kita masuk di rumus ini. Nilai D2 sama dengan X3 urutan 3 ditambah, ini lebihnya 0,2, 0,2 kurung atau kali satu langkah di depan X3, X4 dikurang dengan X3. Selanjutnya nilai urutan 3, urutan 4 berapa nilainya? Jadi kita lihat pada data yang sudah diurutkan. X3 nilainya 8. Kita gantikan atau substitusi ini, ganti dengan 8. Selanjutnya X4 atau urutan 4 nilainya 10. Oke, kita dapatkan ini. X3 8, X4 10. Ini kita sederhanakan, perkurangkan 10 kurang 8, 2. Kemudian kita perkalikan 0,2 kali 2,
0,4, kemudian kita jumlahkan dengan 8 atau 8 tambah 0,4, kita dapatkan nilai desil 2 yaitu 8,4. Dengan cara yang sama, desil 8-nya kita bisa dapatkan karena soalnya sama, kita sudah urut. Ini urutannya tadi, labelnya X1, X2 sampai X15. Jadi banyaknya data 15, D8 yang ditanyakan, maka rumus umum letak desil kita ganti 8, I-nya 8, berarti D8 sama dengan X8 kali N tambah 1 per 10. N-nya kita dapatkan 15, kita substitusi. Jadi 15, ini N-nya 15, tambah 1, 15 tambah 1, 16, kita kali 8, kita dapatkan 128 per 10. Jadi letak desil 8 sama dengan X 128 per 10. Kita sederhanakan lagi. Letak desil 8 sama dengan X 12,8. Kita tulis dalam bentuk letak desil 8 sama dengan X 12 tambah 0,8. Jadi urutan 12 lebih. Jadi untuk menentukan nilai 8, nilai desil 8, berarti X 12 dan satu langkah di depannya. Jadi dia berada, nilai desil 8 berada pada X12 dan X13. Oke, dengan langkah yang sama. Jadi nilai D8 itu sama dengan X12, ini X12 ditambah dengan lebihnya, tambah 0,8, kurung atau kali, satu langkah di depan X12, berarti X13, dikurang X12. Sekarang urutan 12 berapa? Kita lihat urutan 12, ini 14, jadi kita substitusi, gantikan ini nilainya 14, kemudian urutan 13 atau X13, nilainya 15. Oke, kita gantikan, ini X12 14, dan X13 atau urutan 13 15. Oke, kita sederhanakan, 15 kurang 14, 1 kali 0,8 tetap 0,8, kemudian kita jumlahkan dengan 14, 14,8. Jadi nilai desil 8 pada soal di atas itu kita dapatkan 14,8. Oke, kita pindah ke contoh yang kedua. Contoh tentukan D3 atau desil 3 dan desil 7. Jadi ini soalnya dalam bentuk tabel. Jadi untuk menyelesaikan soal dalam bentuk ini, kita lihat nilai, ini nilainya 6, 7, 3, 4. Nilai ini belum berurut. Jadi kita urutkan dulu, kemudian frekuensi menyesuaikan. Oke, kita masuk dulu di pertanyaan pertama, D3. Jadi langkah pertama, tabelnya kita urut. Ini nilai pada tabel kita urut. Ya, tentu nilai pertama, nilai terendah adalah 3. 3 muncul 5 kali, atau 3 frekuensinya 5, ini sesuai. Kemudian nilai selanjutnya 4, munculnya 2 kali, 4 2 kali. Nilai selanjutnya 6, muncul 9 kali, 6 muncul 9 kali, dan 7 muncul 14 kali. Oke, ini sudah berurut nilai 3, 4, 6, 7. Frekuensi menyesuaikan. Selanjutnya, langkah selanjutnya, jumlahkan frekuensi. 5 tambah 2 tambah 9 tambah 14. Jumlah frekuensi menunjukkan banyaknya data. Ini jumlahnya 30 atau N-nya sama dengan 30. Oke, jadi banyaknya data atau N-nya 30. Untuk mencari D3, kita masuk di rumus umum. Letak desil, DI sama dengan XI, N tambah 1 per 10. Kita ganti I-nya 3. Ini, jadi desil 3 sama dengan X3, atau letak desil 3, X3, N tambah 1 per 10. N-nya kita ganti 30. Kita dapatkan 30. Ini 30. Kemudian tambah 1. 31. Kemudian dikali 3. 31 kali 3. 93. Jadi letak desil 3 sama dengan X 93 per 10, atau kita sederhanakan menjadi letak desil 3 sama dengan X 9,3, atau kita buat supaya lebih jelas, letak desil 3 sama dengan X 9 ditambah 0,3. Jadi untuk menentukan nilai desil 3 itu urutan 9 dan satu langkah di depannya. Jadi satu langkah di depannya berarti X9 dan X10. Jadi nilai D3 itu berada pada X9 dan X10.
Sekarang untuk menentukan nilainya kita pakai rumusnya. Nilai D3 sama dengan X9 ditambah, ini lebihnya, 0,3 kali atau kurung, satu langkah di depan X9, X10, kemudian kurang X9. Kita lihat X9 dan X10 berapa nilainya. Jadi dari sini kita lihat nilai-nilai ini kalau kita bentangkan, kita dapatkan seperti ini. 3 muncul 5 kali, berarti label 3, nilai 3 mempunyai label ada 5, yaitu X1, X2, X3, X4 sampai X5. Nilai 4 muncul 2 kali, berarti dia mempunyai label ada 2. Jadi kita lanjutkan X6 dan X7. Demikian pula untuk 6 muncul 9 kali, berarti dia dimulai dari X8, 9 kali di depan, jadi X8 sampai X16. Demikian pula untuk nilai 7 muncul 14 kali, berarti X17 sampai X30. Sekarang nilai ini X9, kita lihat X9 itu nilainya urutan 9 nilai 6, kemudian urutan 10 atau X10 nilainya juga 6. Jadi sekarang kita masukkan substitusi, X9 nilainya 6, X9 nilainya 6, X10 juga nilainya 6. Oke, selanjutnya sisa kita sederhanakan. 6 kurang 6, 0, 0 kali 0,3, 0, kemudian ditambah 6, hasilnya yang kita dapat adalah nilai desil 3 sama dengan 6 pada tabel ini. Jadi pada tabel ini D3-nya atau nilai D3-nya adalah 6. Oke, dengan langkah yang sama karena tabelnya sama, untuk mencari D7 langkahnya sama. Ini kita sudah urutkan tadi. Nilai pada tabel kita sudah urut, frekuensi menyesuaikan, banyaknya data ada 30. Sekarang rumus umum, DI sama dengan XIN tambah 1/10, D7, I-nya kita ganti 7. Jadi letak desil 7, X7 kurung N tambah 1/10, N-nya kita ganti 30. Kita ganti 30, kita sederhanakan, 30 tambah 1, 31, kemudian kita kali 7, 217/10. Jadi letak desil 7 sama dengan X21,7, atau kita buat seperti ini, letak desil 7 sama dengan X21 tambah 0,7. Jadi untuk mendapatkan nilai desil 7 itu berarti urutan 21 dan satu langkah di depannya, berarti urutan 22. Jadi nilai D7 itu berada pada X21 dan X22. Jadi untuk menentukan nilainya ini, nilai D7 sama dengan X21, ini X urutan 21, ditambah, ini lebihnya 0,7, tambah 0,7, kurung atau kali, urutan satu langkah di depan 21, berarti X22, dikurang X21. Selanjutnya kita tentukan urutan 21 itu berapa, dan urutan 22 itu berapa. Oke, sama langkah tadi, ini kita bentangkan. 3, 5 kali muncul, berarti labelnya 5. 4, 2 kali muncul, berarti labelnya 2. 6, 9 kali muncul, labelnya 9. Kemudian 7, 14 kali muncul, labelnya 14. Tentu kita urutkan sesuai dengan besarnya. Jadi 3, 4, 6, 7, labelnya juga begitu berurut sampai X30 karena banyaknya data 30. Oke, X21 urutan 21 itu berapa nilainya? 7. Jadi kita ganti X21 dengan nilai 7 ini. Kemudian X22 juga nilainya 7. Sekarang kita gantikan X21 7, X22 nilainya 7. Sederhanakan, 7 dikurang 7, 7 kurang 7, 0. Kemudian 0 dikali 0,70, 0 ditambah 7, 7. Jadi nilai D7 atau desil 7 sama dengan 7. Pada tabel ini, pada soal ini, nilai D7-nya adalah 7. Oke, demikian. Mudah-mudahan
Anda bisa pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.